Ya, oke lanjut teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel C script ya teman-teman. Oke, jadi mungkin yang teman-teman sebelumnya yang belum tahu, memang untuk menggunakan Unity ini kita menggunakan bahasa C script. Ya, jadi bahasa C script itu bahasa pemrograman ya sama kayak C dan segala macam Python. Tapi ini khusus untuk Unity gitu teman-teman. Ya, nah jadi kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman yaitu variabel dalam bahasa C script. Oke, nah jadi kita coba mulai ya. Jadi apa itu variabel teman-teman? Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara di dalam program. Jadi anggap aja variabel itu kayak kotak yang bisa kita beri nama dan gunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau misalkan nilai boolean ya gitu teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan variabel C script gitu ya, di C script teman-teman, pertama-tama kita harus mendeklarasikannya. Deklarasi variabel melibatkan itu penentuan tipe data dan nama variabel tersebut. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Deklarasi variabel di C script gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah kita mendeklarasikan variabel gitu, kita bisa menginisialisasikannya gitu, yaitu memberikan nilai awal gitu teman-teman. Dan kita juga bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel dalam satu baris gitu teman-teman. Nah, jadi dalam C script itu kan ada banyak ya data ya teman-teman ya. Oke, ada berbagai jenis tipe data yang bisa kita gunakan gitu teman-teman. Di antaranya itu misalkan contoh ada int. Nah, int ini untuk menyimpan bilangan bulat teman-teman. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Lalu setelah int itu mungkin ada teman-teman ada namanya float gitu. Di C script ini nanti akan kita gunakan banyak ya. Jadi float itu untuk menyimpan bilangan desimal teman-teman. Kalau misalkan int itu untuk bilangan bulat gitu ya. Float itu bisa buat bilangan desimal. Seperti contoh misalkan 3,5, 3,2, 3,1 atau 7,6 gitu. Segala macam, banyak banget teman-teman bisa isi. Lalu ada double, yaitu untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi lebih tinggi teman-teman ya. Double ini misalkan kita contohkan hitungan pi gitu ya. Pi itu 3,14159 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang double itu dia itu sama kayak float, hampir mirip, tapi dia bilangan desimal lebih banyak teman-teman. Oke. Lalu ada char, char, yaitu untuk menyimpan karakter tunggal ya. Jadi maksudnya apa char itu? Char itu contoh itu misalkan kita contohin alfabet. Nah, ini bisa berupa alfabet misalkan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya gitu teman-teman. Dia itu untuk inisial gitu ya teman-teman, hanya untuk tapi untuk satu alfabet aja teman-teman. Jadi kayak yang tadi saya bilang, misalkan A aja atau D atau cuman E gitu teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada string teman-teman ya. String itu apa? String itu untuk menyimpan teks teman-teman. Oke, misalkan contoh nama teman-teman Budi gitu. Nah, string itu yang tadi saya bilang itu untuk menyimpan teks Budi gitu misalkan, atau Andi, atau Nisa, atau segala macam gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi pada dasarnya string itu untuk menyimpan yang tadi saya bilang teks gitu ya, atau segala macam. Selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya itu ada boolean, boolean gitu ya, untuk menyimpan nilai benar atau salah. Nah, boolean ini dia cenderung itu untuk true or false teman-teman ya. Jadi kayak misalkan uh, kita tulis bool is student sama dengan true. Artinya bilangan tersebut merupakan student karena true. Atau misalkan bool is correct false. Artinya bilangan tersebut tuh tidak benar gitu. Artinya dengan kata lain salah gitu teman-teman. Nah, itu untuk tipe-tipe data ya teman-teman ya dalam C script itu teman-teman. Lalu dalam C script itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti saat menamai variabel. Contoh,
nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah gitu. Dan bisa diikuti oleh huruf, angka, atau garis bawah gitu teman-teman ya. Lalu kedua, nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya gitu teman-teman. Lalu ada nama variabel itu bersifat case sensitif, artinya kayak my number, misalnya teman-teman tulis my number nih misalkan ya, kayak contoh, tapi n-nya itu kapital, dan my number tapi n-nya itu nggak kapital, itu adalah dua variabel berbeda gitu tuh teman-teman. Jadi ya ini harap dimaklumi teman-teman, bahasa C script ini sangat-sangat case sensitif ya teman-teman ya. Lalu terakhir tuh hindari menggunakan kata kunci yang sudah ada di C script gitu teman-teman. Seperti int tadi, ada string, kelas, dan lain-lain gitu teman-teman. Begitu ya untuk contohnya. Nah, lalu ada penggunaan variabel dalam program gitu teman-teman. Variabel itu digunakan ya tadi untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam program kita. Misalnya kita bisa menggunakan variabel untuk menyimpan input dari pengguna gitu teman-teman. Melakukan perhitungan dan menampilkan hasil gitu teman-teman. Ya. Programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah tadi ini ya, mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Kita akan kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman, dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya, apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah sip. Nah kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah saya akan pergi, akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu, apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini. Dot habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke, sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk
lihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu. Nah, jadi scene management itu ya dot itu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya, teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya, teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya, Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah di sini ya di Scene Managernya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class.unity engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan. Ya, jadi kita akan menggunakan load scene, ya, kita menggunakan merge scene, segala macam. Nah, ini sudah built-in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu, kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke, dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sample scene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke, kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan mengelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari 0, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke, kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya. Kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Nah, face detector sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin
Oke, gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke scene manajernya. Ya, saya akan mengetiknya itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini. Oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Teman-teman juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu teman-teman yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Kita akan menggunakan variabel dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu sebagai seperti kotak gitu teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi dan merujuk pada informasi teman-teman ya. Jadi misalnya di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama teman-teman ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya teman-teman, setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000 dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu teman-teman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20 dan uh, kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya untuk katakanlah kita udah selesai gitu uh, dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman. Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel teman-teman. Oke. Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke. Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20 teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu yang desimal atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double pull gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya. Lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya teman-teman. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung ya, ingin ngebuat float gitu ya, float speed ya bernama kecepatan.
Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya. Sama dengan berapa, lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, pin mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya. Sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman-teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya, kayak ya yang gitulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya, yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini, mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variabel ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya di dalam metode rotate ya. Alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya kadangkala juga akan menjadi 0, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke deh, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variabel bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variabel di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu teman. Caranya tuh serupa gitu ya teman.
Oke, dan oke, sip. Jadi kita akan ngebuat ya nih variabel baru ya yang akan menjadi tipe float, dan pastinya akan kita sebut ini move gitu teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 f, dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini teman-teman, kita akan nambahin, kita akan klik mainkan ya, sip. Nah, jadi behaviornya ini harusnya persis sama gitu teman. Dan ya gitu ya, sip. Oke deh. Dan untuk melakukan hal terakhir ya, kita akan memasukkan semuanya berfungsi. Jadi daripada punya kecepatan steady speednya itu 0,1 f, mari kita jadiin aja 1 f gitu teman ya. Nah ini hanya sebagai side note ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai float gitu dan mempunyai bilangan bulat, teman-teman nggak bisa menaruh f di sana teman-teman. Ya, tahu apa kodenya gitu ya, yang apa yang harus dilakukan kepada pemain jika menyentuh tanah gitu. Nah, kalau player itu tidak menyentuh tanah gitu teman-teman, jangan, itu nggak akan memainkan partikelnya gitu, jangan mainin partikel teman-teman. Jadi pertama-tama kita ingin memastikan bahwa misalnya karakter kita menyentuh tanah gitu teman-teman. Jadi perlu diingat-ingat ya informasi tentang hal lain jika menyentuh tanah itu ada pemain gitu teman-teman ya. Jadi tag object itu sama dengan ya, dan kita ingin mempunyai tag ground gitu teman-teman. Jadi kita ingin mencari dust particle kita, dan dust particle itu akan kita